106 dia Untirta Smart Energik. Ya, seperti biasa di sore senja ini ditemani gua oleh Hariri Heri di program baru kita nih ya, Kumadai, Kumpul Jelang Maghrib Dakwah Islam dari jam 5 sampai jam 6. Kira-kira apa nih pembahasan nih? Dan tentu pasti menarik dong ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 106 dia Untirta. Iya, Smartizen nih. Tema besar Kumadai kali ini ialah Bun, mulai ajari anak berpuasa yuk. Waduh, gue jadi flashback nih. Gue inget zaman dulu ya, waktu gue kecil juga semangat banget yang namanya puasa. Padahal ya baru setengah aja gitu puasa sampai duhur. Merupakan suatu keberhasilan bagi anak seumur apa ya, kelas 2 SD tuh, umur sekitar 6-7 tahun. Itu suatu kebanggaan gitu kan. Nah, gimana sih cara supaya mengajak atau meminta anak kita, waduh anak kita lagi, gue belum punya anak, buat bunda supaya anak-anaknya mau mulai belajar mengenal puasa itu kayak gimana. Karena kewajibannya sebagai umat muslim tentu bukan hanya sholat aja. Ketika bulan Ramadan, anak-anak bunda nih di rumah, ayah segala kakak-kakak di rumah, bahwasanya adanya nih yang masih kecil bakal punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tentu ya, semua ibadah atau kegiatan apapun perlu latihan, apalagi puasa. Menahan hawa nafsu ya, kayak makan, minum, hal yang cukup sulit bagi anak seumuran ya 5 sampai 10 tahun gitu kan. Bahkan mungkin sampai 15 tahun gitu. Nah, disinilah peran orang tua yang harus tahu nih gimana supaya bijak, jangan sampai kita juga membiarkan si anak itu apa ya, berpuasa tanpa ada arahan yang benar. Takutnya malah mengganggu kesehatan dia gitu. Karena lagi-lagi ya, jangan sampai si anak puasa karena emang gengsinya terhadap tongkrongannya. Karena dulu gue inget banget tuh, ya puasa tuh karena gengsi-gengsian aja loh. Lu 1 bulan udah berapa tuh butulnya, bolong berapa? Wah, gue mau cuma bolong 7 doang, gue baru 6, gue baru 3. Nah, buat itu aja sih. Tapi yang jelas kan, karena emang daya tahan tubuhnya si anak tuh belum kuat ya bagi kita yang para dewasa gitu. Jadi ya cukup harus ada bimbingan orang tua, bimbingan bapak ibu, paman, kakaknya juga gitu loh. Jadi ya untuk si adik kecil kita misalkan dari umur 7 sampai 13 tahun, ya cobalah diajarin dulu berpuasa minimal sampai setengah hari, sampai zuhur, nanti boleh niat lagi gitu loh. Jadi buat apa ya, buat ajaran aja, buat latihan aja dulu sebelum bener-bener puasa yang sampai full gitu. Biasa ikut buka bersama di rumah ataupun di masjid gitu ya, biar tahu, oh ternyata suasana Ramadan tuh bukan cuman petasan atau main selipet sarung doang ya. Ternyata di dalamnya ada kebersamaan, silaturahmi juga gitu. Diajak sahur juga. Nah, ini yang menarik nih. Kadang kan bocil kan susah ya bangun bangun jam 3 gitu. Umur 10-an kan. Nah, dibiasakan ikut sahur juga supaya tahu gitu bahwasanya biar kita kuat dan pahalanya besar juga di waktu sahur. Oke. Nah, apa sih manfaat puasa bagi anak-anak? Penasaran kan? Oke, tetap stay tune terus di 106 dia Untirta. Iya, Smartizen nih balik lagi bersama gua Heri di acara Kumadai, kumpul jelang Maghrib dakwah Islam. Ngebahas tentang yuk bun, ngajarin anak kita supaya rajin puasa atau berpuasa gitu kan. Nah, di situ ada manfaat yang sangat luar biasa nih bagi anak-anak bunda, bagi anak-anak ayah di luar sana supaya anaknya rajin puasa. Ternyata banyak manfaatnya. Yang pertama ada mengajarkan anak menjadi lebih sabar dan menghargai waktu. Wah, bener banget kan? Berpuasa sendiri artinya menahan haus dan lapar dari waktu imsak sampai azan maghrib berkumandang. Kondisi tersebut akan mendidik anak menjadi pribadi yang lebih sabar dan juga menghargai waktu.
Misalnya nih, pada waktu sahur anak akan lebih menghargai waktu dengan tidak malas untuk bangun tidur agar menjalankan sahur. Nah bener banget nih, jadi nggak malas-malasan. Selain dapat pahala, sahur juga supaya jadi energi sendiri buat puasa di esok harinya. Cobalah untuk menjelaskan pengertian puasa pada anak dengan sabar dan gunakan bahasa yang mudah dipahami. Oh, pada saat berbuka puasa atau sahur, sajikan makanan favorit si kecil. Dengan begitu, pada saat puasa, si kecil akan lebih bersemangat untuk menanti waktu berbuka dan sahur. Jangan lupa untuk menambah sayur dan makanan yang mengandung nilai gizi baik. Ya bener nih, kalau misalkan anak bunda sukanya makan seblak, ya udah nanti deh kalau ada puasa ya minimal sehari setengah hari gitu kan, nanti bunda bakal bikinin seblak deh atau beliin seblak. Nah itu bakal jadi motivasi sendiri nih buat si anaknya gitu bun. Atau pas lagi sahurnya sukanya nasi goreng, bunda bikinin nasi goreng gitu ya. Jadi si anaknya biar belajar sambil ada motivasi besar karena ada makanan favoritnya yang bakal dia kejar atau yang ia dapatkan. Selanjutnya ada puasa akan mengajarkan anak mengenai agama. Ya jelas dong, sebagai umat muslim puasa adalah suatu kewajiban bagi perempuan dan laki-laki. Anak yang sudah menjalankan ibadah puasa sejak dini akan membuatnya dekat dengan nilai-nilai agama saat dewasa nanti, betul. Selain itu agama adalah benteng yang paling benar, paling bagus, paling kuat untuk menjaga manusia dari perilaku negatif di sekitarnya. Sehingga saat anak sudah diajarkan berpuasa sejak dini, karakter anak akan dipenuhi dengan perilaku positif dan akan lebih mengerti perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Pemahaman yang baik mengenai agama akan menjauhkan anak-anak dari perilaku negatif. Betul. Kadang agama adalah sebagai benteng pertahanan kita supaya menghindari hal-hal yang buruk, karena setiap agama apapun ya, bukan cuman Islam aja, di luar agama Islam juga agama mengajarkan kedamaian, kerukunan, ketentraman gitu kan. Jadi buat bunda-bunda di sana silakan untuk mengajak anaknya berpuasa, karena berpuasa bisa mendekatkan anak bunda supaya dekat dengan agama. Selanjutnya ada mengajarkan anak menjadi pribadi yang tidak boros dan hidup sederhana. Nah ini nih, ini pesan moral banget nih. Manfaat yang bisa diambil pada saat mengajarkan anak berpuasa adalah anak bisa menjadi pribadi yang tidak boros dan hidup sederhana. Melalui pengalaman menahan haus dan lapar, anak akan lebih menghargai yang dimilikinya. Untuk lebih menekankan makna kesederhanaan, peran orang tua sangat dibutuhkan dengan memberikan contoh dan juga teladan pada anak. Ya jelas, karena puasa kan ya menahan hawa nafsu gitu, salah satunya makan dan haus. Makan dan haus itu sering sekali ditemukan sama orang, mungkin maaf ya orang yang sederhana. Nah disitulah anak-anak kita atau anak-anak bunda di luar sana bisa belajar. Ternyata di luar sana banyak yang merasakan susahnya makan, susahnya untuk haus banget gitu. Ya, jadi itulah, merasa sederhana, jadi bisa saling menghargai apapun sisi ekonominya. Selanjutnya ada puasa akan membuat tubuh anak menjadi sehat. Betul banget nih. Meskipun anak merasa lemas saat menjalankan ibadah puasa, tetapi saat berbuka, si kecil akan lebih banyak menikmati sayuran atau buah-buahan. Buatlah menu berbuka atau sahur yang menarik untuk si kecil. Menunya bisa disesuaikan dengan kegemaran si kecil atau bentuk menu berbuka dan sahur menjadi bentuk-bentuk yang lucu dan unik. Dengan begitu anak akan lebih giat saat menikmati menu berbuka ataupun sahur. Nah, gimana sih Kak supaya anak-anak tuh jadi semangat? Nah, biasanya anak kecil kan suka telur mata sapi, ya kan, telur dadar gitu. Nah, bunda-bunda siapkan itu supaya anak-anaknya jadi semangat lagi. Selanjutnya ada info-info menarik lagi nih. Ternyata di luar sana ada juga selebriti-selebriti yang mengajarkan anaknya berpuasa di bulan Ramadan. Oke, penasaran? Tetap stay tune di Dia Untirta 106. Iya, Smartizen balik lagi di acara Kumadai, kumpul jelang maghrib dakwah Islam. Nah, ternyata nih Smartizen, selebriti tanah air ada juga dan banyak yang mengajarkan anaknya supaya berpuasa sejak dini.
Salah satunya penyanyi dangdut fenomenal Mbak Ayu Ting Ting dong. Putri sematawayangnya yang bernama Bilqis Kumaira Rajak sudah diberikan penjelasan mengenai ibadah puasa. Bahkan penjelasan dan pengenalan tersebut dilakukan sejak Bilqis baru berusia 3 tahun nih. Waduh, kayaknya masih pinter-pinter jalannya ini, udah dijelasin tentang puasa nih, luar biasa. Saat sahur, Bilqis juga suka ikut menyantap makanan bersama keluarganya. Namun ia belum mulai untuk berpuasa. Ya jelas karena umurnya masih balita, bayi di bawah 5 tahun ya. Cuman dengan diajak sahur, diajak buka puasa, itu awal-awal, maksudnya awal yang baik untuk mengenalkan apa artinya puasa dan bulan Ramadan. Nah, bagus ini. Selanjutnya ada Wendy Cagur, pelawak, salah satu pelawak fenomenal juga nih di Indonesia. Sejak tahun 2017, Wendy Cagur telah mengajarkan kedua anaknya, Audi Orgiza Sativa dan Aditya Manilkara Kauki tentang apa itu puasa. Meski tak puasa 1 bulan penuh, terkadang kedua anaknya itu berpuasa 1 harian penuh. Wih, hebat nih. Sekarang juga usia anak beliau udah mulai 5 sampai 6 tahun, yang memang butuh pembekalan di awal buat masalah berpuasa. Ngajarin pelan-pelan kata beliau, tapi dengan cara mereka yang santai dan yang mereka mau, nggak harus gimana-gimana. Itu kata si Wendy. Jadi Wendy mengajarkan puasa tapi tidak terlalu menuntut. Nah, memang itu umur 5 sampai 6 atau 8 tahun tuh ya udah, kalau mereka pengen belajar puasa sok, tapi jangan dipaksakan gitu. Karena memang bener udah lapar daripada ada penyakit mah gitu kan ya. Jadi ya udah, yang penting mereka udah punya niat yang tinggi, itu udah bagus banget tuh untuk mulai berpuasa. Salah satunya dan ada lagi nih dari Nindi Ayunda. Penyanyi cantik ini mulai memberikan berbagai pelajaran tentang puasa kepada putra sulungnya yang bernama Abirama Dahendra Harsono saat Ramadan tiba. Wih. Nindi juga mengajarkan anak-anaknya yang kerap disapa Abi ini untuk berpuasa. Meski putra sulungnya yang akan menginjak usia 6 tahun ini hanya berpuasa setengah hari, walaupun anaknya sudah mau belajar puasa, pelantun cinta cuma satu ini tidak ingin membiasakan anaknya diberikan imbalan atas pencapaian yang telah dilakukan sang buah hati. Nah, ini sih masing-masing kebijakan orang tua ya. Ada orang tua yang memberi motivasi, misalkan dikasih imbalan, adek kalau misalkan full 1 bulan puasa nanti bakal dibeliin sepeda. Ada yang kayak gitu. Ada yang juga udah, kamu kalau puasa karena fokus ibadah aja, karena pengen belajar bukan karena imbalannya. Ya enggak apa-apa juga. Itu masing-masing kebijakan keluarga atau orang tuanya ya, seperti ini ya gitu. Dan ada juga komedian selanjutnya yakni Narji Cagur. Komedian dari Cagur juga tak lupa untuk mengajak kedua anaknya yang bernama Nail Arahyadenita Mansur dan Sena yang masih duduk di bangku sekolah dasar dan taman kanak-kanak untuk berpuasa. Seperti Sena, anak keduanya sudah mulai belajar puasa meski masih setengah hari nih. Tapi Narji bangga, Sena sudah mau menahan rasa lapar dan haus. Sedangkan untuk anak pertamanya, yakni Nail, sudah bisa menjalani puasa secara penuh. Itu semua karena dididikan keluarga dan lingkungan sekolah dan teman-teman juga yang mendukung. Jelas, lingkungan adalah tempat belajar atau membangun karakter seseorang yang paling kuat dan paling besar. Jadi Smartigen di luar sana yang punya anak, yang punya adik, tolong tempatkan anak atau adik kalian di lingkungan yang baik, lingkungan yang misalkan kalau bulan Ramadan ya puasa juga ikutan gitu, bukan cuman main petasan-petasan doang. Jadi ada hal-hal positif yang buat ada ilmunya gitu ya, buat pembelajaran di kemudian hari ketika kelak dia dewasa. Selanjutnya ada Wanda Hamidah, salah satu selebriti yang telah mengajarkan puasa kepada anak-anaknya sejak dini juga nih. Tahun ini anak-anaknya akan menjalani ibadah puasa kecuali si bungsu yang bernama Malaki Ali Skold Hadi. Waduh, mantep banget namanya ya. Yang usianya baru 2,5 tahun. Iya dong, masa 2,5 tahun suruh puasa. Menurut bintang film Cahaya dari Timur ini,
Anak-anaknya mulai berpuasa setengah hari sejak usia TK. Waduh, mantep banget. Mereka terbiasa untuk menjalani ibadah puasa di lingkungan sekolah yang mayoritasnya menganut agama berbeda. Wih, luar biasa nih. Meskipun di sekolahnya terdapat banyak perbedaan keyakinan soal agama, anak-anaknya semangat untuk berpuasa tetap. Nah, gitu. Ya tetap sih ya. Apapun agama di lingkungan kalian, ketika untuk menjalankan ibadahnya masing-masing ya tetap harus total juga. Nah, ini contoh yang baik nih dari anaknya Wanda Hamidah. Dia tetap menjalankan ibadahnya sesuai keyakinannya tanpa harus apa ya, tanpa harus menjelek-jelekan atau bikin nggak nyaman teman-temannya yang beda agama. Wah, gitu dong. Dan kita juga sebagai orang dewasa ya jelas berpuasa adalah hal kewajiban, tapi jangan sampai kita tidak menghargai orang yang tidak puasa juga. Ya, itu aja selebriti-selebriti dari tanah air yang mengajar anaknya untuk berpuasa. Mungkin di luar sana juga masih banyak lagi. Oke, Smart Legend selanjutnya bakal ada nih tips mengajar ke anak berpuasa. Gimana tipsnya? Penasaran? Oke, tetap stay tune terus di 106 Dia Untirta. Smart Legend balik lagi bersama gue Hariri Heri nih. Di sini bakal ngasih tips-tips untuk mengajarkan anak berpuasa yang baik dan benar itu seperti apa. Oke, jadi yang pertama ada latih anak berpuasa setengah hari dulu ya, tadi yang sempat dibahas gitu, karena daya tahan tubuh si anak kan masih belum optimal gitu ya. Jadi setengah hari aja dulu supaya si anaknya enggak kaget gitu, supaya nanti setelah beberapa puasa kedepannya dia sudah terbiasa untuk puasa pur seharian. Selanjutnya ada latih anak puasa dari makanan tertentu saja. Nah, ini salah satu solusi untuk supaya anak tidak tergantungan sama makanan tertentu. Minimal di bulan puasa nih cara mengajarkannya. Misal anak ibu sukanya es krim, ya minimal nanti ya pas bulan puasa 1 hari nggak boleh makan es krim. Nah, supaya nanti kalau udah buka baru boleh makan es krim lagi. Jadi gitu. Jadi menghindari anak-anak misalkan karena makan es krim yang berbahaya. Minimal di bulan puasa belajar untuk menahan itu dong. Jangan nurutin anak terus, karena ya anak kan nggak tahu itu bakal jadi penyakit atau nggak baik ke depannya. Ya itu. Selanjutnya juga ada beri contoh yang baik untuk si kecil ya, jelas dong. Kalau nyuruh anaknya atau adiknya berpuasa, ya kakaknya juga harus berpuasa dong. Tapi kalau misalkan perempuan kan karena ada halangan, ya dijelaskan sama si anaknya alasan apa, penjelasan yang harus mudah dimengerti ya. Jadi supaya si anaknya memaklumi, oh ya mungkin karena perempuan bisa ada liburnya gitu. Atau kakaknya sakit, ya boleh dikasih penjelasan kalau emang orang sakit dibolehkan untuk tidak puasa terlebih dahulu, tapi harus membayarkan di kemudian hari. Itu juga harus dikasih tahu ya, biar si anaknya sambil belajar juga gitu. Selanjutnya ada ajak anak melakukan kegiatan yang menyenangkan untuk ngebuburit. Nah, sudah tidak perlu diragukan lagi bahwa bulan Ramadan salah satu yang paling ditunggu adalah hal-hal apa, momen-momen ngabuburitnya. Biasanya ada yang ya sepedahan atau motor-motoran gitu kan, atau nongkrong-nongkrong nih di tempat wisata atau tempat keramaian sambil menunggu beduk maghrib atau beduk buka puasa. Iya. Jadi biar si anaknya lupa akan lapar hausnya, jadi boleh nih supaya diajak asik-asik dulu sama bunda, sama bapaknya, sama kalian Smartizen nih yang punya adik, yang punya anak, diajak misalkan ke pantai, misalkan di mall gitu kan. Tapi tetap karena emang lagi pandemi gini harus menjaga kesehatan yang baik, pakai masker dan tetap menjaga jarak ya. Selanjutnya nih Smartizen ada masak makanan kesukaan si anak untuk berbuka puasa. Tadi juga sudah dibahas. Biasanya anak kecil suka makan telur mata sapi gitu kan. Nah, bunda-bunda para Smartizen ya masakin buat anak atau buat adiknya supaya adiknya semangat nih. Kan dari pagi belum makan, terus sekali makannya ada makanan favorit dia. Nah, nanti bakal terbiasa gitu. Jadi ada motivasi lebih supaya si anaknya semangat untuk berpuasa. Selanjutnya ada berikan pujian. Nah, ini yang sering dilupain nih. Kalau sama anak kecil jangan bilang itu kan udah kewajiban kamu berpuasa, makanya harus berpuasa. Waduh.
Nah ini yang kadang salah ya, kalau anak kecil kan nggak tahu bahwa wajib tuh kayak gimana, meskipun dijelaskan ya, tapi tetap jiwa anak kecil kan sulit gitu. Tetap harus kasih pujian, misalkan dek, aduh pinter anak soleh mama ini, udah suaranya apa, udah puasanya full seharian gitu, biar si anaknya ada semangat lebih lagi gitu ya, Smartijan. Nah selanjutnya masih ada pembahasan lain dari kesimpulan yang tadi. Iya, gimana kesimpulannya? Penasaran? Tetap di Dia Untirta 106 FM. Martijan, nggak terasa nih udah jam 6 aja. Ya, itulah materi kita di program Kumadai, kumpul jelang Maghrib dakwah Islam. Akan selalu hadir di sore hari gitu kan, dari Senin sampai Jumat di jam yang sama, dari jam 5 sampai jam 6. Oke, itu aja. Semangat untuk adik-adik kita yang mau berpuasa. Oke, saya Heri pamit, Dia Untirta pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.